Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita mau bahas tentang apa itu kesetimbangan benda tegar. Minggu lalu udah dicatat ya pengertiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kesetimbangan sendiri, namanya aja setimbang, berarti suatu benda dikatakan setimbang kalau benda itu di dalam keadaan diam. Bisa diperhatikan ya, misalkan suatu benda diam baru bisa setimbang. Kalau bendanya bergerak, dia nggak bisa setimbang. Nah, kesetimbangan sendiri dibagi menjadi dua gerak sebelum benda itu diam ya. Gerak apa aja? Yang pertama ada gerak yang namanya gerak translasi atau gerak lurus, kemudian ada yang namanya gerak rotasi atau gerak berputar. Kemudian syarat kesetimbangan sendiri yaitu jumlah gaya yang digunakan pada suatu benda tadi adalah 0. Kenapa jumlah gayanya 0? Karena tadi dibilang bendanya diam, makanya gayanya 0. Kemudian yang kedua, syarat kesetimbangan adalah jumlah torsinya juga sama dengan 0. Apa sih itu torsi? Jadi torsi itu adalah momen gaya. Apa itu momen gaya? Nah, jadi momen gaya atau torsi ini dia adalah penyebab yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak rotasi atau berputar. Kalau gaya yang ini, sigma F ini, dia suatu gaya yang menyebabkan benda dapat bergerak translasi atau gerak lurus. Saya lanjutkan, kesetimbangan benda tegar nggak lepas dari yang namanya gaya yang disimbolkan dengan F. Gaya itu harus kalian ingat bahwa dia termasuk ke dalam besaran vektor. Apa sih itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Arah untuk besaran vektor sendiri atau gaya sendiri bisa berupa arah vertikal, bisa juga berupa arah horizontal. Setelah ini kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita masuk soal nomor 1. Soal nomor 1 yang diketahui adalah gaya, besarnya adalah 20 Newton, kemudian ada jarak yang besarnya 25 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,25 meter, kemudian ada theta besarnya 150 derajat atau besar sudutnya, kemudian ditanya adalah torsinya. Nah, untuk rumus torsi sendiri silahkan gunakan rumus yang pertama yang udah saya catatkan. Rumus torsi FR sin theta. Masukkan nilai F-nya 20, R-nya 0,25 dan sin tetanya adalah sin dari 150 derajat. 20 dikali 0,25 adalah 5. Kemudian sin 150 derajat adalah setengah. Setengah dari 5 adalah 2,5. Jangan lupa satuan torsi adalah Newton per meter. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang diketahui adalah F dan R-nya, masukkan nilainya masing-masing seperti ini. Kemudian yang ditanya adalah torsi atau momen gayanya terhadap sumbu Z. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk menjawabnya kita gunakan rumus torsi adalah hasil perkalian dari besar gaya dikali dengan jaraknya. Nah, kita gunakan aturan dari cross product yang kalian sebelumnya tulis. Nah, untuk aturan cross product tadi, maka kita tuliskan dia bentuknya menurun seperti ini ya, sesuai dengan yang ada di atas ini. Nah, di sini kan F-nya 3I dan 5J. Maka di sini F-nya kita tuliskan menurun seperti ini, R-nya juga kita tuliskan menurun seperti ini. Lanjut. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ada di bawah ini, caranya adalah yang pertama, ini dulu 3I kita kalikan 4I. Bukan langsung dikalikan 3 kali 4 12, enggak ya, tapi dilihat dulu vektornya, dia vektor I dikali I. Kita lihat lagi ke aturan cross product. Kalau dia sama I kali I atau J kali J atau K kali K itu 0, maka di sini meskipun angkanya 3 dikali 4 karena dia I-nya itu sama, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian habis 3 dikali 4 tadi karena sama-sama I adalah 0, kemudian 3I nya ini kita kalikan lagi dia dengan 2J, karena I dikali J itu adalah positif K, maka angkanya bisa kita kalikan, jadi 3 dikali 2 adalah 6, dan tadi nilainya adalah positif, jadi positif 6K. Kemudian selanjutnya kita kalikan yang J nya, 5J dikali 4I, kita lihat di sini J dikali I adalah negatif K, maka 5 dikali 4 itu negatif 20K ya. Kemudian 5J
dikali 2J, karena J dikali J itu sama, nilainya adalah 0, maka di sini saya tuliskan 0. Kemudian langsung kita hitung, 0 tambah 6K dikurang 20K tambah 0, dapatlah hasil min 14K. Karena tandanya adalah negatif, maka torsinya berlawanan arah terhadap sumbu Z ya, berlawanan arah atau berlawanan arah dari sumbu Z. Semoga bisa dipahami.